Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak pada materi pelajaran SKI kelas 4, yaitu tentang dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kemarin setelah menerima risalah kenabiannya, Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi, dilanjutkan dakwahnya secara terang-terangan. Nah, setelah kita jelaskan dakwah secara terang-terangan, maka dari itu kemudian ada banyak sekali tantangan yang dihadapi Nabi Muhammad. Maka dari itu kita membahas tentang subtema tantangan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, anak-anak, secara garis besar tantangan yang dihadapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada 6. Yang pertama yaitu tantangan dari paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang bernama Abu Lahab dan Abu Jahal, ini sangat menentang dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk Abu Lahab itu bermula ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengadakan jamuan makan. Beliau mengundang para tokoh-tokoh kaum kafir Quraisy. Namun ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat acara itu, Nabi menyampaikan risalah tentang kenabiannya, Abu Lahab ini langsung menolak dengan kasar, bahkan mengajak para tokoh kaum kafir Quraisy untuk mengeroyok Nabi Muhammad. Ayo kita keroyok saja orang ini, seperti itu. Nah, namun paman beliau yang lain, yaitu Abu Thalib yang mengasuh Nabi Muhammad, itu langsung melarang. Demi Allah, selama kami masih hidup, Muhammad akan selalu kami bela. Ini Abu Thalib, walaupun dia tidak mengikuti risalah kenabian atau mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, namun Abu Thalib ini akan sampai kapanpun, kalau dia masih hidup, dia akan terus melindungi dakwah Nabi Muhammad tersebut. Ya. Kemudian saat mengadakan pertemuan yang lebih besar lagi, yaitu di Bukit Sofa, ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengalami banyak sekali cacian makian oleh bangsa kaum kafir Quraisy. Itu yang dialami Nabi Muhammad. Selanjutnya, yang kedua yaitu tantangan dari para penguasa Mekah. Para penguasa Mekah itu khawatir dengan adanya ajaran Nabi Muhammad SAW. Dia khawatir bahwasanya kekuasaan itu akan terganggu. Karena apa? Nabi Muhammad SAW mengajarkan adanya persamaan derajat dengan sesama manusia, antara yang kaya dan miskin, antara golongan budak maupun golongan para bangsawan itu dianggap sama. Maka dari itu para petinggi kaum kafir Quraisy tidak setuju dengan adanya risalah kenabian Nabi Muhammad SAW tersebut. Maka dari itu akhirnya, karena Nabi Muhammad itu adalah mengikuti atau berada di rumahnya Abu Thalib, mereka memperalat Abu Thalib dengan cara menekan Abu Thalib untuk melarang dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Namun Abu Thalib itu dia tetap bersikukuh untuk mempertahankan apa yang menjadi kemauan Nabi Muhammad SAW. Pernah beliau melarang dakwahnya Nabi Muhammad, namun Nabi Muhammad menolak. Karena ini dia mengatakan, aku tidak akan berhenti memperjuangkan amanat Allah ini walaupun seluruh keluarga dan sanak saudaraku akan mengucilkan saya. Ini Nabi Muhammad. Melihat kegigihan Nabi Muhammad SAW ini, Abu Thalib itu akhirnya dia berkata, teruskanlah, aku akan terus membelamu. Karena sayangnya Abu Thalib terhadap Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga,
Ada seorang Arab Saudi yang sangat kaya raya, namanya Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ini sebagai pemuka orang kaum kafir Quraisy, dia mengirimkan seorang pemuda yang bernama Umar bin Walid. Umar bin Walid ini pemuda pilihan orang kafir Quraisy, badannya tegap, tinggi, besar, bahkan cerdas. Di mana Umar bin Walid ini akan digantikan untuk Nabi Muhammad. Karena saking judeknya, saking pusingnya orang kafir Quraisy, akhirnya Nabi Muhammad ini akan diganti, akan diminta oleh orang kafir Quraisy, dan Abu Thalib akan diganti dengan Umar bin Walid ini. Namun apa yang dikatakan oleh Abu Thalib? Abu Thalib tetap menolak. Karena yang namanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilihat oleh Abu Thalib itu adalah sebagai orang yang memang betul-betul istimewa. Dan selain itu Abu Thalib itu sangat sayang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditolak. Walaupun pemuda yang datang itu gagah, tinggi, besar, dan memiliki kecerdasan yang luar biasa, namun ditolak bujukan dari Walid bin Mughirah ini. Kemudian yang keempat, ada seorang yang kaya raya juga dari kaum kafir Quraisy, dia petinggi orang kafir Quraisy juga, yaitu bernama Utbah bin Rabi'ah. Utbah itu menawarkan harta, tahta, wanita, dan apa saja yang diminta oleh Nabi Muhammad SAW, dengan syarat Nabi Muhammad harus berhenti melaksanakan dakwah risalah kenabiannya itu. Banyak sekali harta yang bahkan tanah yang luas, unta yang banyak, ya, itu ditawarkan kepada Nabi Muhammad. Namun sama sekali Nabi Muhammad tidak menerima tawaran tersebut. Nabi Muhammad tetap bersikukuh bahwasanya saya harus tetap menyampaikan risalah kenabian yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Utbah bin Rabi'ah pun gagal. Jadi itu sudah 4 tantangan yang berat yang dialami Nabi Muhammad. Namun semuanya gagal dengan kekerasan, bahkan juga dengan bujukan-bujukan yang bermacam-macam. Kemudian yang kelima, karena saking jengkelnya orang kafir Quraisy itu mereka melakukan tindakan-tindakan anarkis, tindakan-tindakan yang menuju mencelakakan jiwa Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali perlakuan kasar terhadap Nabi Muhammad. Bahkan pamannya sendiri, Abu Jahal, pernah dia hendak membunuh Nabi Muhammad dengan ingin menghantamkan batu besar kepada Nabi Muhammad, namun gagal. Ya. Kemudian juga Uqbah bin Rabi'ah. Uqbah bin Rabi'ah ini pernah mencoba untuk mencekik Nabi Muhammad, namun juga diketahui perlakuan terhadap Nabi Muhammad tersebut diketahui oleh Abu Bakar. Dipukullah Utbah bin Rabi'ah itu oleh Abu Bakar Asy-Siddiq. Akhirnya gagal juga. Banyak sekali. Pernah juga Nabi Muhammad SAW itu di tengkuknya ketika sholat itu ditaruh kotoran perut unta. Isi perut unta yang sudah disembelih, isi perut unta itu ditaruh di tengkuk Nabi Muhammad SAW. Pernah juga. Apakah Nabi Muhammad SAW marah? Tidak. Dia tidak pernah marah. Dia malah mendoakan para kaum kafir Quraisy itu agar bisa masuk mengikuti isi risalah kenabiannya. Kemudian yang keenam, yaitu terjadinya pembaikotan Bani Hashim. Ya, Bani Hashim itu adalah keluarga dari Nabi Muhammad SAW, dan Bani Abdul Muthalib itu adalah 2 keluarga yang memberikan kelonggaran kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan risalah kenabiannya. Ya. Itu dilakukan pembaikotan itu pada tahun ke-7 kenabian Nabi Muhammad SAW. Orang-orang kaum kafir Quraisy melarang semua orang untuk berinteraksi dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Jadi interaksi mereka dilarang. Bahkan mereka itu tidak boleh melakukan jual beli dengan pengikut Nabi Muhammad SAW, tidak mengadakan ikatan pernikahan, dilarang. Bahkan berbicara, menjenguk yang sakit pun dilarang.
Dilarang juga mengadakan perdamaian. Dan tempat di sekitar keluarga Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib itu dihadang, maksudnya agar mereka tidak keluar dari tempat tersebut dan mereka tidak ada yang mengantar makanan ke sana. Sampai-sampai memang keadaan tersebut membuat Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib ini banyak sekali mengalami kekurangan makan. Namun Nabi Muhammad SAW walaupun perlakuannya seperti itu, orang kaum kafir Quraisy bersikukuh dia menyampaikan risalah kenabiannya. Itu beberapa perbuatan-perbuatan atau tantangan yang dialami Nabi Muhammad SAW pada saat beliau menyampaikan risalah kenabiannya. Saya kira itu saja anak-anak. Alhamdulillah untuk materi tentang dakwah Nabi Muhammad sudah sampai pada titik ini. Mari kita terus belajar bersungguh-sungguh dan terima kasih atas perhatiannya. Terus semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.